guru-guru insan muttaqin juga stuck di insan muttaqin. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya cintai, guru kita bersama Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi Al-Hafidh, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Matta'anallah bitul hayati. Guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Fudhali, dan juga Bapak Kiai Haji Mujib Abdul Qadir, pimpinan Pondok Pesantren As-Salaf Bentur Cianjur. Yang saya hormati Bapak Joko Dwi Jatmoko selaku Camat Setu Bekasi. Yang saya hormati segenap aparatur negara, Babinsa, Polsek, Ketua RT, Ketua RW beserta Ketua DKM, dan juga pengurus Masjid Al-Falah. Yang saya hormati segenap wali santri dan juga wali murid dari TK, SD, SMP, SMA, dan Ma'had Qur'ani Insan Muttaqin beserta yang mengasuh, yaitu guru kita bersama Al-Ustaz Haji Ahmad Faisal Ilahi Matta'anallah bitul hayati. Juga yang saya hormati Al-Ustaz Zain Matta'anallah bitul hayati. Juga yang saya hormati segenap wisudawan, anak-anak kita semua, juga wisudawati serta siswa dan siswi mulai TK, SD, SMP, SMA, dan juga Ma'had Qur'ani Insan Muttaqin. Juga yang saya hormati segenap para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang ini diberikan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat ini kita hadir pertama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah tidak ada padanan, tandingan, dan juga persamaan, satu-satunya makhluk, satu-satunya sosok yang paling agung dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beragam keagungan yang tentu tidak akan habis untuk kita bahas. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin memberikan beberapa hal tentang khasaisul Mustafa, kekhususan dan keistimewaan sekelumit tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak keistimewaan yang juga pernah saya bahas, termasuk di pesantren ini dan juga di majelis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara khasais keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahtalim toha qattu mutlaqan abadan. Rasulullah ini gak pernah sepanjang hidupnya ngimpi. Maksudnya mimpi kayak gitu. Kalau kita pasti semuanya mengalami itu, apalagi menjelang akhir balik. Tapi Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau sampai beliau wafat nggak pernah mimpi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa puluh tahun hidup di zaman jahiliyah. Tapi Rasulullah SAW tidak
terpengaruh sama sekali dengan adat atau tradisi masyarakat jahiliyah. Nabi gak pernah mengikuti penyembahan berhala, ritual, gak pernah sama sekali. Satu saat pernah diajak waktu Nabi masih kecil, tapi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah perintahkan malaikat Jibril. Nabi gak berangkat untuk menghadiri ritual jahiliyah, gak pernah. Rasulullah SAW di era jahiliyah, di mana beliau pernah puluhan tahun hidup di era itu, tapi gak pernah ikut-ikutan atau ikut, apalagi terpengaruh dengan masyarakat jahiliyah. Ini satu keistimewaan tersendiri. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu kalau buang air besar itu gak ada bekasnya. Sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud, termasuk yang dekat dengan beliau Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah SAW di satu tempat padang pasir tapi tetap tertutup, Nabi itu buang air, tapi ketika selesai kemudian sahabat ini ada yang penasaran, dia nggak ada bekasnya. Nah, itu salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil ada yang pernah menemui bekas baunya atau buang air kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi punya istri Sayyidah Aisyah, itu punya khadimah namanya Barirah. Satu saat Nabi Muhammad SAW malam itu buang air kecil, tapi ditaruh di semacam bejana tempat. Kemudian Barirah pagi-pagi nggak tahu itu air seni Rasulullah SAW, dia minum. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Cari-cari sama Rasulullah SAW, mana ini? Kata Barirah, ada saya minum ya Rasulullah. Nabi gak bilang, kenapa kamu minum? Nabi bilang, perut kamu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Barirah, khadimah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sampai tua tidak pernah mengalami sakit perut. Kenapa? Karena tadi pernah meminum. Ya, ketika Rasulullah SAW berhasil. Jadi itu bagian yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari khasais Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini jangan manusia, binatang aja nggak jauh. Binatang itu tidak menjauhi Rasulullah SAW. Tidak ada yang buas, meskipun itu binatang buas, di depan Rasulullah SAW. Itu juga keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, jasad dan fisik Rasulullah SAW tidak pernah ada binatang seperti nyamuk, lalat, atau semut yang hinggap di fisik dan di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua seganteng apapun, secantik apapun, kalau di ruang terbuka kemudian di situ banyak nyamuk, pasti kena nyamuk. Ada lalat, pasti lalat menghinggapi kita. Atau ada semut, pasti semut itu ada di badan kita. Tapi keistimewaan Rasulullah SAW,
tidak pernah fisik beliau itu dihinggapi oleh semacam lalat, serangga, semut, nggak pernah. Dimana kita semua seganteng apapun, secantik apapun, seputih apapun, semulus apapun, nggak ada di binatang minimal. Nggak mau dia orangnya cakep, nggak ada. Tapi Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah SAW selanjutnya adalah, tentu banyak ini singkat aja. Rasulullah itu kalau terkena luka atau misalnya gigi beliau tanggal, itu numbuh lagi. Dan kalau kena luka itu nggak berbekas, meskipun luka itu besar. Kembali setelah diobati itu nggak berbekas, biasa lagi. Nah, ini juga khasais kemuliaan Rasulullah SAW. Kita semua manusia, termasuk kita yang ada di sini, kalau terkena luka apalagi besar, itu pasti berbekas. Dan sampai mati nggak hilang bekas itu. Kalau itu gede, Rasulullah kita semua tahu, di Taif dilemparin berdarah dari mulai kepala sampai kaki. Perang berkali-kali, termasuk perang Uhud. Rasulullah juga banyak terluka. Tapi setelah luka selesai, diobati oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, luka Rasulullah SAW tidak berbekas. Jadi Rasulullah fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki mulus. Rasulullah mulus, fisiknya nggak ada bekas luka sama sekali, nggak ada sama sekali. Gigi yang tanggal tumbuh lagi. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kita udah usia 20 ke atas, kalau gigi kita copot, misalnya tabrakan motor atau apa atau jatuh, ya udah ngompong sampai mati. Tapi Rasulullah SAW giginya pernah tanggal, tumbuh lagi. Luka bersih. Nabi semua fisiknya mulus bersih. Nggak ada seguran apa, nggak ada. Dan Rasulullah SAW memang nggak punya urat yang keluar. Kita nih, ya kan kita mah ada uratan itu, kita ada. Ibu-ibu yang ada uratan itu ada. Ya di kaki, apalagi kalau habis melahirkan. Rasulullah SAW nggak punya apa sih urat yang keluar, nggak ada, bersih, mulus. Itu kemuliaan, keistimewaan Rasulullah SAW. Nggak ada yang punya, hanya Rasulullah SAW. Keistimewaan selanjutnya, Rasulullah SAW itu keringatnya wangi. Bu, ada orang paling cantik. Taruhlah di sini ada orang paling cantik, ada orang ganteng di sini. Secantik apapun, seganteng apapun, keringat, siung keringatnya, wangi apa bau? Rasulullah SAW keringatnya wangi, betul wangi. Bukan itu bahasa kiasan dalam maulid atau bahasa kiasan dalam banyak hadis yang sering saya juga sudah sampaikan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak, ini hakiki nyata. Rasulullah itu keringatnya wangi, bahkan lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi. Itu Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi
keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang akhlak dan yang lainnya sudah saya bahas. Tentang sikap dan lainnya juga sudah saya sampaikan. Nah, ini hal-hal yang saya sampaikan meskipun sifatnya fisik, tapi penting untuk kita ketahui berkaitan dengan khasaisul Mustafa, keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu secara manusia al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka jadi judul kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menulis kitab banyak, diantaranya kitab tentang Rasulullah SAW, judulnya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Nah, karena itu pantas kalau beliau diberikan wahyu Quran yang juga sempurna dari semua aspek. Dan alhamdulillah anak-anak kita tadi sudah dapat penghargaan dari yang 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz dengan 1 juz. Jadi berbahagia dan berbanggalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah punya anak hafal Quran. Makanya dalam hadis orang yang menghafal Quran itu disebut oleh Rasulullah SAW bukan dengan hafizul Quran atau jamaknya hafal, tapi disebut oleh Rasulullah SAW hafizul Quran, orang yang bawa, orang yang mengemban Quran, karena di hatinya, di pikirannya, di hafalannya dia bawa itu Quran. Maksud Rasulullah SAW itu kemuliaan. Kenapa Nabi bilang bukan hafizul Quran, tapi Nabi bilangnya apa? Hamilul Quran. Nah, ada satu hadis tentang memuliakan orang yang menghafal Quran. Itu bagian dari mengagungkan Allah. Nabi bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikramah lisyaibatil muslim wa hamilal Quran. Jadi salah satu tanda kita ini mengagungkan Allah ada dua. Pertama, memuliakan orang yang secara usia lebih tua. Yang kedua, memuliakan para penghafal Quran. Jadi Bapak Ibu mulia ini semua, punya anak atau punya cucu, tadi sudah diberikan penghargaan, bahkan sudah ada yang wisuda. Ya Allah, mulia banget. Itu bukan sebatas secari kertas, gampang secari kertas mah tinggal tulis doang. Tapi ini persoalannya bawa Quran yang ada di pikirannya dan juga di hatinya. Mudah-mudahan anak kita semua yang baru saja ada yang wisuda dan diberikan penghargaan atas hafalan Qurannya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sebagai wali santrinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian owner, pembina yayasannya, ketua yayasannya juga diberikan barokah oleh Allah. Kenapa? Sudah mendirikan pesantren ini, sekolah ini yang di dalamnya ada hafalan Quran. Kepala-kepala sekolahnya, guru-gurunya, Ustaz Faisal, Ustaz Bukhari, Ustaz Zain, atau guru beliau lagi, Kiai Payumi, jadi maha guru dari para guru penghafal Quran juga dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mulia banget. Mudah-mudahan kita juga yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini juga diberikan barokah Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.